Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia BSI beserta jajaran Dewan Komisaris BSI, Direktur Utama BSI beserta jajaran direksi dan Chef BSI, Ketua Dewan Pengawas Syariah BSI beserta para anggota DPS BSI, para perwakilan BSI dari seluruh wilayah Indonesia, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas Bank Syariah Indonesia BSI. Rakernas BSI ini merupakan agenda penting bagi seluruh jajaran BSI untuk mematangkan rencana dan langkah-langkah strategis guna mewujudkan cita-cita menjadi lembaga keuangan syariah global yang tangguh. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri BUMN, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyatuan 3 bank syariah himbara menjadi BSI. Saya berpendapat bahwa terwujudnya penyatuan 3 bank syariah himbara menjadi BSI ini merupakan sebuah energi baru bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Karena itu tema Rakernas BSI yaitu energi baru untuk Indonesia sangat tepat dan relevan. Kehadiran BSI diharapkan sebagai pendorong untuk berkembangnya kegiatan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih luas lagi. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya sangat berbahagia dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia ini, dan pendirian BSI ini bisa dikatakan sebagai salah satu hasil perjuangan panjang dalam membangun ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pendirian BSI ini juga merupakan bagian dari dimulainya babak baru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dimulai sejak diterbitkannya Perpres nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Melalui Perpres ini, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan pada 4 bidang, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan yang keempatnya pengembangan dan perluasan usaha syariah. Pendirian BSI ini merupakan implementasi dari fokus kedua, yaitu pengembangan industri keuangan syariah. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk memberikan beberapa saran dan masukan untuk dijadikan bahan diskusi di dalam Rakernas ini. Pertama, BSI sebagai bank hasil penggabungan 3 bank, saya harapkan untuk segera menuntaskan integrasi dalam kegiatan operasionalnya. Berbagai SOP, standar operasional prosedur, harus segera diselaraskan, baik dalam hal proses bisnis maupun dalam hal manajemen risiko. Dalam menjalankan operasional layanannya, BSI harus mampu menggabungkan keunggulan yang dimiliki saat ini, dukungan sumber daya manusia, teknologi maupun jaringan BSI yang telah menjangkau ke 348 atau 67%
dari 515 kabupaten kota di seluruh Indonesia harus dioptimalkan untuk menjadi solusi layanan keuangan syariah yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, tantangan terbesar dari satu merger adalah integrasi budaya kerja. Saya harapkan agar seluruh insan BSI menyadari bahwa sejak tanggal 1 Februari 2021, saudara-saudara adalah insan BSI. Saudara-saudara sekalian bukanlah lagi pegawai Bank Syariah Mandiri, ataupun pegawai BNI Syariah, ataupun pegawai BRI Syariah. Tapi saudara-saudara semua harus melebur menjadi bagian dari satu BSI dengan budaya kerja yang sama. Ketiga, sebagai bank syariah yang maju dan modern, tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi untuk mendukung layanan yang berbasis digital di semua lini bisnis. Saya ingin mengingatkan dari awal bahwa integrasi sistem teknologi informasi harus dilakukan dengan sesegera mungkin tanpa mengabaikan faktor security. Sebagai bank dengan aset dan nasabah yang cukup besar, sudah tentu akan terjadi upaya penyusupan, baik untuk mengacaukan jalannya operasi maupun untuk mengalihkan aset secara ilegal. Untuk itu, security dari sistem teknologi informasi yang digunakan harus dibangun dengan cermat sejak awal. Yang keempat, saya ingin menekankan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat peluncuran BSI tanggal 1 Februari yang lalu. Pesan beliau yang saya anggap sangat penting adalah bahwa BSI harus dapat melayani semua segmen, dari nasabah mikro dan kecil, retail, sampai nasabah korporasi. Dan pesan ini diikuti dengan penekanan bahwa BSI harus dapat menjadikan nasabah mikro dan kecil agar naik kelas. Beliau tidak menginginkan bahwa kita cukup berpuas diri dengan melayani segmen mikro dan kecil saja, tetapi kita harus dapat membuatnya naik kelas menjadi usaha yang lebih produktif, supaya usaha mikro ini tidak mengalami stunting, artinya dia kerdil, tidak besar-besar. Selain itu, saya harapkan BSI dapat berperan aktif dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, BBM, Koperasi Syariah, dan lembaga keuangan mikro lainnya, LKM lainnya. Yang kelima, pesan saya yang terakhir adalah dalam rapat kerja ini kita harus mulai memikirkan untuk menyusun rencana kerja untuk menjadikan BSI sebagai pemain global. Saya mengerti ini tidak mudah, mengingat pada saat ini BSI masih termasuk dalam kategori bank buku 3. Untuk itu, segala upaya meningkatkan BSI menjadi bank buku 4 harus segera diwujudkan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan pada kebijakan yang dapat meningkatkan peringkat BSI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam kaitan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi atas keberhasilan BSI memperoleh kepercayaan menjadi pemimpin sindikasi pembiayaan jalan lintas timur Jalintum, Sumatera. Diharapkan ke depan kepercayaan yang diberikan pada BSI akan semakin besar, semakin banyak. Selain saran dan masukan di atas, secara khusus saya juga berpesan agar BSI dapat menjadi bagian penting dari pengembangan dana sosial syariah seperti zakat, infak, dan wakaf. BSI juga saya minta untuk menindaklanjuti gerakan wakaf nasional
GNWU yang belum lama ini diluncurkan oleh Bapak Presiden dengan menjadikan salah satu lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKSPWU. Untuk itu BSI diharapkan dapat memperluas kanal-kanal penerimaan wakaf tersebut sebagai upaya untuk memobilisasi dana wakaf dari seluruh lapisan masyarakat. Saya juga sangat berharap agar BSI menjadi pilar utama dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang sesuai dengan 4 fokus yang tertuang dalam Perpres nomor 28 tahun 2020 tentang KNEKS. Khusus untuk fokus yang keempat, yaitu pengembangan dan perluasan usaha syariah, saya berharap BSI juga berperan aktif untuk mendorong muncul dan berkembangnya para pengusaha yang bergerak dalam bisnis syariah. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah. Meningkatnya halal awareness belakangan ini juga menumbuhkan industri halal lainnya, di antaranya halal food, halal fashion, halal healthcare, halal travel, dan lain-lainnya. Ini semua merupakan peluang yang juga harus ditangkap oleh BSI. Hadirin yang saya hormati, piranti ekonomi dan keuangan syariah merupakan pilihan bagi mereka yang ingin menerapkan prinsip syariah dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, BSI sebagai salah satu piranti ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi sebuah pilihan yang rasional bagi masyarakat, sehingga tidak menjadi eksklusif, tetapi menjadikannya bersifat universal sesuai dengan prinsip ajaran Islam rahmatan lil alamin. Dan berkembangnya kelas menengah dan generasi milenial muslim yang makin sadar akan kebutuhan akan melakukan kegiatan sesuai keyakinannya juga semakin meningkatkan kebutuhan akan produk layanan syariah, termasuk jasa keuangan syariah. Peluang ini pun harus ditangkap dan dimanfaatkan dengan baik oleh BSI. Hadirin yang saya hormati, menutup sambutan ini saya mengharapkan musyawarah kerja nasional ini dapat menghasilkan rencana-rencana dan target-target kerja yang terbaik, serta menjadi sarana untuk saling menguatkan kerjasama seluruh jajaran BSI. Semoga BSI dapat semakin berperan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional. Marilah kita wujudkan cita-cita Bapak Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah regional dan global. Dan BSI diharapkan menjadi pemain utamanya. Sekian dan terima kasih. Selamat bekerja dan semoga Allah meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.